Halo semuanya, bertemu lagi dengan aku di channel Info Edu. Dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan segala urusan kalian. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas lagi film Resident Evil, yaitu film keempatnya. Tanpa berlama-lama lagi, inilah Resident Evil Afterlife. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita yang hanya berdiam diri di tengah derasnya hujan. Tanpa diduga, wanita tersebut langsung menyerang pejalan kaki di sana. Rupanya, wanita itu sudah terinfeksi oleh T-virus yang membuatnya menjadi zombie. Virus tersebut dengan cepat menyebar ke seluruh kota Jepang. 4 tahun kemudian, terlihat beberapa sniper sedang berjaga di sana. Tetapi tiba-tiba, sesuatu yang misterius datang dan langsung menyerang mereka semua. Sementara itu, di dalam markas besar milik Umbrella Corporation yang ada di bawah kota Jepang, Wesker menyuruh anak buahnya untuk menjaga seluruh pintu keluar karena terdeteksi ada penyusup. Tentara juga menjaga salah satu lift yang saat itu sedang beroperasi, tetapi ketika lift itu terbuka, ternyata tidak ada seorang pun di dalam sana. Tiba-tiba, Alice keluar dari ventilasi yang ada di belakang mereka, dan Alice pun melawan seluruh pasukan itu. Dengan kekuatannya, Alice berhasil melumpuhkan seluruh pasukan Umbrella Corporation. Tapi sayangnya salah satu tentara berhasil menembak Alice dari belakang. Lalu muncul lagi 3 kloningan Alice yang langsung membantai seluruh pasukan itu. Wesker mengetahui hal itu, mencoba menghentikan mereka. Tapi saat Wesker membunuh salah satu kloningan Alice, saat itu juga kloningan Alice melepaskan 2 granat yang membuat gedung itu meledak termasuk Wesker. Tidak butuh waktu lama, seluruh markas besar Umbrella Corporation berhasil dikuasai oleh Alice. Namun entah bagaimana, ternyata Wesker berhasil selamat dari ledakan itu dan ia berniat untuk pergi dari sana. Dengan menggunakan sebuah pesawat, Wesker akan pergi dari tempat itu. Kemudian, para kloningan Alice mencoba menghentikannya. Namun pesawat milik Wesker ini anti peluru, sehingga ia berhasil kabur dari tempat ini. Saat itu, Wesker telah mengaktifkan sebuah bom waktu, dan ketika waktunya habis, ledakan bom itu menghancurkan setengah kota Jepang, termasuk kloningan Alice. Tanpa diduga Alice yang asli sudah berada di dalam pesawat. Seketika itu Alice menodongkan pistolnya ke kepala Wesker. Tapi Wesker langsung menyuntikkan sesuatu ke leher Alice yang membuat Alice menjadi manusia normal lagi karena kekuatan Alice sudah tidak ada. Ia tidak mampu menghadapi Wesker. Saat Wesker akan menembak Alice, disitulah pesawatnya menabrak Gunung Bromo. Tapi untungnya, Alice berhasil selamat dalam kejadian itu. Well, I took revenge. 6 bulan kemudian, sebuah broadcast radio mengatakan bahwa di suatu tempat bernama Arcadia yang ada di Alaska memiliki tempat yang aman dan jauh dari infeksi virus. Mereka menawarkan bantuan berupa makanan dan tempat berlindung bagi semua orang yang berhasil menyelamatkan diri. Lalu Alice yang berhasil selamat mencoba pergi ke Arcadia menggunakan sebuah pesawat terbang. Saat ia tiba di sana sudah ada banyak sekali pesawat terbang dan helikopter yang terparkir di sana. Sayangnya, ia tak menemukan satu orang pun. Hingga akhirnya, ia berhasil menemukan helikopter yang sebelumnya ditumpangi oleh Clear dan lainnya di sebuah pantai. Kemudian ia merekam dirinya. Alice mengira bahwa semua orang gagal bertahan hidup dan menghilang begitu saja. Dan semoga rekaman ini akan sampai dengan orang yang masih bertahan hidup. Tapi tiba-tiba Alice melihat seseorang berlarian dan Alice pun mengejarnya. Orang itu mencoba menyerang dan hendak membunuh Alice menggunakan pisau.
Ternyata itu adalah Claire dengan muka cemong dan terlihat juga sebuah alat yang menempel di dada yang membuat ia menyerang Alice. Malam pun tiba, Alice yang mengikat Claire dan mengambil alat aneh itu dari tubuh Claire. Karena alat itu membuat Claire kehilangan ingatannya, dan Alice pun mulai menceritakan masa-masa di mana mereka bersama dan saling mengenal. Tapi usaha Alice sia-sia, tetap saja Claire tidak mengingat apapun tentang Alice. Keesokan harinya, Alice dan Claire pergi menggunakan pesawat menuju suatu tempat. Di perjalanan, Claire mulai mendapatkan kembali ingatannya. Meski ia masih belum bisa mengingat apa yang telah terjadi pada dirinya maupun orang-orang lainnya. Tak lama setelah itu, mereka tiba di kota Los Angeles, namun hampir seluruh kota telah terbakar habis. Tak ada seorang pun, baik manusia maupun zombie, yang tampak di sana. Mereka berdua terbang mengelilingi kota, hingga akhirnya menemukan sekelompok orang yang bertahan hidup di atas sebuah gedung penjara. Melihat pesawat Alice, orang-orang yang ada di atas gedung itu mulai menyalakan sirine, memberi tanda bahwa mereka terjebak di sana. Gedung itu dikelilingi oleh banyak sekali zombie. Ketika pesawat Alice mulai menjauh, orang-orang di atas gedung itu mengira bahwa pesawat tersebut meninggalkan mereka. Namun ternyata Alice hanya memutar pesawatnya untuk melihat lebih jelas kondisi yang ada di atas gedung. Alice kemudian memberikan sebuah pisau pada Claire agar ia bisa melepaskan ikatannya sendiri. Karena sebentar lagi Alice hendak mendarat di atas gedung itu. Orang-orang yang ada di sana mulai menyadari tindakan Alice dan mereka pun segera membersihkan seluruh area yang ada di sana. Lalu mereka mempersiapkan sebuah kabel untuk membantu Alice menghentikan pesawatnya. Tak lama setelah itu, Alice pun mulai mendaratkan pesawat di atas gedung itu. Pesawat Alice hampir saja keluar dari gedung. Untungnya si botak langsung menangkap ekor pesawat sehingga Alice dan Claire tidak terjatuh ke bawah. Di sini kita akan diperkenalkan dengan beberapa orang yang ada di atas gedung itu. Mereka bernama Luther West, Bennett, lalu Angel Ortiz, Kim, dan juga Crystal. Mereka semua mengira bahwa Alice dikirim oleh orang-orang yang ada di Arcadia untuk menjemput mereka semua. Tapi Alice mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi orang di Arcadia. Ternyata selama ini Alice tidak menyadari bahwa Arcadia bukanlah nama dari sebuah pulau ataupun kota, melainkan sebuah kapal besar yang ada di tengah lautan. Ketika Claire mendapatkan ingatannya kembali, ia menceritakan pada Alice bahwa ketika ia dan lainnya tiba di pantai, terlihat beberapa orang datang menggunakan sebuah boot untuk menjemput mereka. Tapi Claire masih belum ingat alasan ia tak ikut bersama dengan yang lainnya dan tetap tinggal di pulau itu. Tak lama setelah itu, Alice berbincang-bincang dengan Luther karena ia merasa pernah bertemu dengannya di suatu tempat. Ternyata Luther ini merupakan salah satu pemain basket terkenal yang sering muncul di iklan sampo. Saat malam tiba, seperti biasa, Luther melakukan pengecekan terhadap gerbang yang melindungi mereka dari serangan zombie. Lalu, ia mengajak Alice berkeliling hingga akhirnya mereka bertemu dengan Wendell yang saat itu sedang berjaga di sana. Wendell mengatakan bahwa ia mendengar beberapa suara aneh dan Luther pun mengajak Wendell untuk mengecek suara itu. Saat Alice menunggu Luther, seseorang yang ada di dalam kandang itu mulai mengajak Alice berbincang. Orang itu bernama Chris, dan ia merupakan salah satu pasukan militer yang menggunakan gedung itu sebagai tempat pertahanan ketika para zombie mulai menyerang kota. Ia dan pasukan militer lainnya mencoba membawa orang-orang yang selamat ke dalam gedung untuk membantu mereka melawan para zombie. Namun sayangnya, terjadi sebuah perselisihan yang membuat mereka tak percaya pada Chris dan ia pun dikurung di sana. Ia menyuruh Alice untuk mengeluarkannya dari sana agar ia dapat membantunya keluar dari tempat itu. Namun, ketika Luther dan Wendell datang, Alice pun pergi meninggalkan Chris di sana. Tak lama setelah itu, Wendell yang sedang berjaga di sana kembali mendengar sesuatu yang aneh dan tampaknya ada sesuatu yang mencoba masuk ke dalam gedung itu melalui bawah tanah. Keesokan harinya terlihat makhluk berukuran besar yang menyeret sebuah senjata, kita sebut saja Algojo, berjalan melintasi kota menuju ke arah gedung tempat Alice dan lainnya berada. Sementara itu, saat Alice hendak mandi, tiba-tiba mereka diserang oleh segerombolan zombie mutan.
Mengetahui hal itu, mereka semua mulai mencari cara untuk keluar dari gedung itu agar mereka bisa pergi ke Arkadia. Lalu, mereka memutuskan untuk melepaskan Chris agar ia bisa membantu mereka semua pergi dari gedung itu. Ternyata nama panjang Chris adalah Chris Redfield, yang mana ia merupakan kakak dari Claire Redfield. Tapi sayangnya, Claire masih belum bisa mendapatkan ingatannya kembali, sehingga ia tak bisa percaya dengan perkataan Chris. Lalu, Chris membawa mereka semua ke suatu tempat di mana ia menyimpan sebuah kendaraan lapis baja seberat 10 ton yang dapat menampung hingga 20 orang. Chris juga memberitahukan letak sebuah gudang di dalam basement yang sudah terendam air, yang mana di dalamnya terdapat berbagai macam jenis senjata api. Saat itu juga di luar pagar, monster Algojo datang dan mencoba menerobos pagar menggunakan senjata yang ia bawa sebelumnya. Luther dan Claire mencoba menahan pagar, sementara Chris, Alice, dan Crystal pergi menuju basement untuk mengambil beberapa senjata. Mereka pun mulai menyelam hingga akhirnya sampai di tempat penyimpanan senjata itu. Tapi tiba-tiba dari dalam air muncul zombie mutan yang langsung menarik Crystal masuk ke dalam air. Melihat hal itu, Alice dan Chris berlari dan masuk ke dalam tempat penyimpanan senjata api. Di dalam sana, mereka pun segera mempersiapkan senjata-senjata itu. Di sisi lain, Ortez berhasil membuka tempat penyimpanan kendaraan lapis baja. Tetapi ternyata mesin kendaraan itu belum terpasang dan membutuhkan waktu berhari-hari untuk mempersiapkan kendaraan tersebut. Tapi tiba-tiba Bennett mengeluarkan senjatanya dan langsung menembak Ortiz. Entah apa yang dipikirkannya, tapi sepertinya Bennett adalah seorang musuh dalam selimut. Tak lama setelah itu, akhirnya monster Algojo berhasil menjebol pagarnya sehingga para zombie yang ada di luar pun mulai memasuki gedung itu. Ketika kelompok Luther dan kelompok Alice sudah sampai di atas gedung, ternyata Bennett menyalakan pesawatnya dan pergi meninggalkan mereka semua. Para zombie pun mulai berdatangan dan mereka berusaha melawan para zombie itu menggunakan senjata yang telah dibawa oleh Alice dan Chris. Meski mereka telah membunuh banyak zombie, namun para zombie itu terus berdatangan sehingga Alice menyuruh orang-orang lainnya untuk masuk ke dalam lift dan ia menjatuhkan sebuah peledak. Setelah itu, ia mengambil sebuah kabel dan langsung loncat dari atas gedung itu. Di bawah sana, Alice mencoba keluar dari kepungan para zombie hingga akhirnya ia berhasil masuk ke dalam gedung. Karena sudah tidak ada jalan lain, mereka pun terpaksa kabur melalui lubang yang telah dibuat oleh para zombie mutan. Chris dan Luther pergi terlebih dahulu. Tapi ketika Kim hendak masuk ke dalam lubang, tiba-tiba Algojo muncul dan langsung menebas tubuh Kim. Alice mencoba melawannya, tapi sepertinya serangan Alice tak mempan terhadap Algojo, sehingga Alice pun terkena serangan Algojo itu sehingga ia turu. Lalu Claire mencoba menyelamatkan Alice. Ia pun melawan Algojo itu sendirian. Lalu ketika Alice sadar, ia pun langsung membantu Claire dan akhirnya mereka berhasil mengalahkan Algojo. Lalu mereka segera masuk ke dalam lubang dan bertemu dengan Luther yang sudah menunggu kedatangan mereka berdua. Saat mereka sudah sampai di dalam ruang bawah tanah, tiba-tiba ada zombie mutan yang langsung menangkap Luther. Mereka bertiga terpaksa merelakannya dan meneruskan perjalanan. Lalu mereka pergi menggunakan sebuah boot hingga akhirnya mereka tiba di Arkadia. Di sana mereka melihat pesawat yang ditumpangi oleh Bennett sudah terbakar dan gosong, tapi di situ tak ada Bennett di dalam pesawat tersebut. Setelah itu, Alice dan lainnya mencoba menyelidiki kapal itu, tapi tak ada seorang pun di dalam sana. Chris melihat sebuah informasi di dalam komputer yang mengatakan bahwa beberapa boot telah meninggalkan kapal itu sejak 3 hari yang lalu, namun ada total 2.000 orang yang berada di kapal itu. Kemudian mereka menyusuri tempat itu. Saat itu mereka tiba di sebuah gerbang yang berlogo Umbrella. Ternyata kapal ini adalah milik Umbrella.
Lalu, Clear mulai mengingat alasan ia tidak ikut bersama yang lain, yaitu karena saat itu ia berhasil kabur dari pasukan Umbrella Corporation. Setelah pintunya terbuka, mereka bertiga segera masuk ke dalam sana, hingga akhirnya mereka menemukan sebuah ruangan besar yang berwarna putih. Di dalam sana, terdapat banyak sekali orang yang disimpan di dalam sebuah tabung, termasuk Kamart dan teman-teman Clear lainnya. Lalu, ketika Alice mencoba menyelidiki tempat itu, ternyata Wesker berhasil selamat dari kecelakaan pesawat sebelumnya. Wesker menyuntikkan antivirus ke dalam tubuhnya untuk meregenerasi organ-organ tubuh yang telah mati dan membuat dirinya hidup kembali. Namun, virus itu ternyata terlalu kuat. Virus tersebut mencoba melawan sistem imun milik Wesker, dan ia membutuhkan tubuh Alice. Hal ini terjadi karena sebelumnya Alice berhasil membawa T-virus di dalam tubuhnya tanpa mengalami gejala apapun. Lalu ketika Alice mengeluarkan senjatanya, tiba-tiba Bennett datang dari belakang dan langsung menodong senjata kepada Alice. Alice pun terpaksa menjatuhkan senjatanya. Namun ketika mereka semua lengah, Alice langsung menyerang mereka berdua. Tapi tiba-tiba muncul beberapa zombie asu yang sudah bermutasi menghampiri Alice, dan para zombie asu itu pun mulai menyerangnya. Sementara di belakang Wesker, Clear dan Chris datang untuk membantu Alice, tapi sayangnya Wesker terlalu kuat sehingga ia bisa mengalahkan Clear dan Chris dengan mudah. Setelah Alice mengalahkan para zombie asu itu, tiba-tiba Wesker muncul dan langsung menusuk tangan Alice. Wesker pun hendak memakan Alice. Tapi dengan cepat, Alice mencabut pisau yang ada di tangannya dan langsung menancapkan pisau ke kepala Wesker. Tapi sayangnya hal itu tak terlalu berguna karena virus yang ada di dalam tubuh Wesker dapat meregenerasi sel-sel yang sudah rusak. Untungnya, Kamart memberikan senjata milik Alice. Lalu Alice menembak Wesker, sehingga akhirnya Wesker terkapar tak berdaya. Saat itu juga, Alice melepaskan Chris dan Clear. Mereka berdua menembaki Wesker sampai puas. Lalu mereka bertiga pergi meninggalkan Bennett. Di dalam sana, ketika mereka sedang mengeluarkan seluruh orang yang ada di dalam tabung, tiba-tiba ada salah satu pesawat yang pergi dari tempat itu. Ternyata itu adalah Wesker yang hidup kembali setelah ia memakan tubuh Bennett. Lalu Wesker mengaktifkan bom yang sama seperti di kota Jepang sebelumnya. Alice dan lainnya pun segera lari menuju keluar. Namun Wesker mendengar suara aneh dari dalam pesawatnya. Ternyata bomnya ada di dalam pesawat. I didn't want you to miss that. Di sisi lain, terlihat bahwa Luther berhasil menyelamatkan diri dari kejaran para zombie mutan. 05 degrees north. There is no infection. Mereka semua bahagia setelah mengalahkan Umbrella Corporation. Tapi sayangnya, kebahagiaan itu tak berlangsung lama ketika sekumpulan pesawat milik Umbrella Corporation datang menuju ke tempat Alice. Di dalam salah satu pesawat itu ada seseorang yang sepertinya sudah kita kenal sebelumnya. Orang itu adalah Jill Valentine yang saat itu sedang mengatur para pasukan milik Umbrella Corporation. Sepertinya ia dikendalikan oleh sesuatu yang menempel di dadanya. Film berakhir dengan Alice bersama para survivor menaiki pesawat menuju tempat yang disebut Arcadia yang mereka harapkan bisa menjadi tempat aman. Namun, ketika mereka tiba di sana, mereka menemukan bahwa itu adalah jebakan. Film berakhir dengan cliffhanger yang menyiapkan cerita untuk sequel berikutnya. Saya admin Info Edu undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!